Sobat Texco, welcome to Texco Talks. Jadi, Texco Talks ini adalah podcast dari Texco Solution yang mana akan membahas mengenai tax, accounting, customs, dan juga legal. Jadi, pantengin terus ya untuk podcast-podcast berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Feli yang pada kesempatan kali ini akan menemani kalian untuk membahas topik-topik menarik terkait perpajakan. Hari ini merupakan episode ke-27 dari Texco Talks, dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik terkait dengan SPT Delta yang dikemas dalam judul Mengenal SPT Delta, Konsep Pembetulan SPT pada Cortex. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Tax Supervisor dari Texco Solution. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa. Halo Kak Dwi, bagaimana kabarnya? Halo Kak Feli, Alhamdulillah baik Kak. Kak Feli gimana nih kabarnya? Baik juga. Kak Dwi boleh memperkenalkan diri kepada Sobat Texco? Halo Sobat Texco, saya Dwi Rizky Rahmadanti. Saya adalah salah satu Tax Supervisor pada Texco Solution. Baik, Sobat Texco, itu tadi perkenalan singkat ya dari Kak Dwi selaku narasumber pada podcast kita kali ini. Nah, langsung aja kita mulai kali Kak ya. Boleh Kak? Iya. Baik Sobat Texco, kita sedang menuju era baru perpajakan yang dimana pelaporannya menggunakan sistem Cortex. Apalagi dalam waktu dekat kita akan menghadapi pelaporan SPT baik untuk orang pribadi dan juga badan. Nah, di era digital ini, selisih antara omset PPH dan PPN atau SPT Delta ini menjadi semakin nyata. Lantas, bagaimana sih Kak sebenarnya cara kita sebagai wajib pajak untuk memanfaatkan SPT Delta ini dalam sistem Cortex yang serba terintegrasi ini? Boleh dijelaskan Kak? Betul Kak. Nah, kita kan sekarang nih Kak, Indonesia ini sedang berada di fase di mana kita menggunakan sistem Cortex yang semuanya nih Kak, apa-apa itu terintegrasi. Betul. Nah, oleh karena itu kita bisa memanfaatkan salah satu metode pembetulan pada Cortex ini sendiri yaitu SPT Delta. Tapi sebelumnya nih Kak, sebelum kita memasuki atau membahas terkait bagaimana sih sebenarnya peranan dari SPT Delta ini pada sistem Cortex yang sedang kita gunakan sekarang ini. Sebelum itu kita harus tahu dulu Kak, sebenarnya apa sih yang dinamakan dari SPT Delta itu? Mungkin nggak semua Sobat Texco juga tahu kali ya Kak, apa itu SPT Delta. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa SPT Delta itu merupakan metode pembetulan di mana deltanya itu hanya yaitu selisih. Delta ini adalah selisih. Jadi Cortex itu hanya mencatat selisih dari pembetulan itu saja. Jadi apabila kita selaku wajib pajak ingin melakukan pembetulan SPT, maka kita tidak perlu lagi untuk mengisi seluruh isi dari SPT tersebut. Namun kita hanya perlu melaporkan selisih atau deltanya saja. Oke, jadi itu, menarik ya Sobat Texco ya dari konsep SPT Delta ini sendiri. Nah Kak, kalau kita bahas terkait dengan SPT Delta ini, sebenarnya apa sih dampak utamanya gitu? Oke, gini Kak, sebenarnya kalau kita membahas dampak apa yang dapat terjadi pada SPT Delta, pada Cortex pada saat ini di Indonesia, sebelum itu kita lebih enak kalau kita bahas ini kali ya Kak, sebenarnya apa sih tujuan dari Cortex itu sendiri? Iya, betul. Sebenarnya Cortex itu kan tujuannya adalah mengintegrasikan data-data yang tadinya terpisah tempat menjadi real time dan terintegrasi di satu sistem yang bernama Cortex. Seperti itu. Jika kita bahas dampak apa antara Cortex dan SPT Delta, dari integrasi yang sudah terjadi tadi pada Cortex, nah Cortex ini secara otomatis memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan atau mengotomatisasi selisih dari data tersebut. Seperti itu. Jadi dari misal nih Kak, omset yang sudah dilaporkan dan penyerahan pada SPT PPN-nya, jika terdapat selisih atau delta, maka Cortex secara otomatis akan mengetahui selisih tersebut. Begitu. Dan Cortex pun akan memberikan peringatan terhadap wajib pajak untuk melakukan perubahan atau pembetulan atas selisih yang mungkin terlalu besar tersebut.
gitu Kak. Oke, jadi Cortex ini seperti watchdog ya bahasa kerennya Kak, yang Betul. jauh lebih cerdas Betul, gitu. Kak. Nah, kalau misalnya delta ini sudah terdeteksi baik oleh sistem maupun oleh wajib pajak sendiri, bagaimana proses pengimplementasian dari konsep SPT pembetulan ini dalam Cortex Kak? Maksudnya apakah akan lebih mudah, lebih cepat atau gimana Kak? Jadi gini Kak, sebagai wajib pajak, harapan kita dan juga harapan DJP dengan adanya sistem Cortex yang sudah serba terintegrasi ini, itu menjadi lebih mudah dan efektif dan efisien untuk pelaporan, pencatatan, bahkan jika kita mau melakukan pembetulan pada SPT, pada sistem Cortex. Karena Cortex ini kan lebih ke mengutamakan otomatisasi Kak, karena integrasi yang sudah terjadi antar PPN, PPH unifikasi. Jadi yang sebelumnya kita selaku wajib pajak itu harus berganti-ganti aplikasi untuk melihat PPN, PPH maupun PPH unifikasinya. Sekarang tidak perlu lagi melakukan itu. Kita bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk membuka satu sistem saja untuk melakukan pelaporan, pencatatan, bahkan jika kita mau melakukan pembetulan. Pun hubungannya dengan SPT Delta tadi, Cortex yang sudah terintegrasi ini bisa melihat untuk selisih delta yang terjadi antara PPN dan PPH tadi. Jika sudah menemukan selisih atau deltanya, maka Cortex akan memberikan kita preview atau pre-filled Kak, untuk kita melakukan pembetulan atas selisih tersebut, seperti itu. Oke Kak, berarti kita langsung bisa melihat angka selisihnya pada tampilan Cortex atau gimana ya Kak? Betul Kak Feli. Jadi Cortex ini kan sebagai sistem yang sangat terintegrasi dan juga transparan. Jadi kita sebagai wajib pajak itu bisa melihat Kak, semuanya itu secara transparan pada aplikasi Cortex yang sudah menampilkan SPT PPH-nya, PPN, baik maupun PPH unifikasinya. Seperti itu. Jadi misal nih Kak, saya sebagai wajib pajak mau melakukan pembetulan omset dari A ke B gitu. Jika saya mau melakukan pembetulan tersebut, maka Cortex juga akan menampilkan nih Kak, berapa pembetulan tersebut dan berapa perubahan tersebut. Nah, sistem transparan ini itu bisa membantu kita sebagai wajib pajak untuk lebih mudah, efisien dan efektif untuk menggunakan dan melaporkan perpajakan kita. Gitu. Kak, di sini mungkin aku dan Sobat Texco kali ya penasaran gitu. Kalau misalnya kita bahas terkait dengan pembetulan dan juga dari pembetulan itu kan akan timbul sanksi gitu Kak ya. Nah, apakah SPT Delta ini dapat mengakomodir hal tersebut? Maksudnya apakah ada peranan yang bisa diberikan untuk perhitungan sanksi tersebut Kak? Betul Kak. Kita dari tadi membahas bahwa Cortex ini merupakan sistem yang terintegrasi, transparan gitu ya, memuat segala hal yang tadinya terpisah-pisah nih jadi satu gitu. Tadi juga sudah kita jelaskan bahwa Cortex ini bahkan mengetahui dengan cepat Kak apabila terjadi selisih nih antara penyerahan dan juga omset sudah kita laporkan. Dia bisa mengetahui dan bisa menotifikasi para penggunanya untuk melakukan pembetulan. Juga Cortex ini bisa memberikan informasi Kak kepada DJP untuk memberikan surat untuk memintai keterangan dari mana sih sebenarnya selisih ini terjadi gitu kepada para wajib pajak. Nah, dari surat yang sudah dikeluarkan DJP ini untuk para wajib pajak bisa memberikan penjelasan Kak. Dan output dari penjelasan tersebut dari SP2DK yang sudah kita ketahui bersama ini itu merupakan bisa jadi salah satu produknya adalah kurang bayar pajak yang harus kita penuhi kewajibannya Kak sebagai wajib pajak gitu ya. Nah, kurang bayar ini pasti sudah kita ketahui bersama itu sangat berkaitan sama sanksi nih Kak. Dia sepaket nih ceritanya. Kurang bayarnya sama sanksinya gitu ya. Nah, kurang bayar dan sanksinya ini juga bisa kita akses atau bisa kita dapatkan informasinya melalui Cortex Kak. Bahkan kita pun sebagai wajib pajak dipermudah untuk bisa langsung memperoleh billing, yaitu berapa sih angka yang harus kita bayar. Itu memuat kurang bayar dan juga sanksinya Kak. Gitu. Jadi memang dapat mengakomodir hal tersebut juga sanksinya. Betul, gitu Kak ya. Gitu, Kak. Nah Kak mungkin gini, wajib pajak ini kan kadang-kadang ya khawatir gitu Kak. Maksudnya kalau misalnya sering dilakukan pembetulan, ini apakah menarik perhatian DJP gitu kan. Nah, kalau adanya Cortex ini, apakah justru akan membuat hal ini
lebih intens Kak? Maksudnya, oh lebih dilirik nih gitu. Sebenarnya sih ya Kak, karena konteks ini itu transparan. Baik dari segi wajib pajaknya juga dari segi DJP-nya. Makanya kita sebagai pengguna konteks itu harus bijak juga nih Kak. Tadi sudah kita ketahui bersama, berulang-ulang kita tekankan bahwa bahkan selisih pun sudah bisa diketahui gitu oleh konteks. Juga bisa membantu menotifikasi para penggunanya. Nah, jadi kita nih sebagai pengguna juga harus sadar nih Kak. Juga harus aware gitu ya. Kalau misalnya harusnya sih sebelum konteks ini menyadari nih, berarti kan si DJP ini juga sebagai pihak yang bisa mengakses juga konteks, juga merasakan hal yang sama. Transparan juga nih Kak, bisa mengetahui nih, oke ternyata memang wajib pajak ini punya selisih yang tidak wajar gitu ya. Tidak wajar, butuh untuk dilakukan pembetulan gitu. Maka dari itu, kita sebagai wajib pajak nih harus menyadari Kak. Kita harus sebaiknya itu sudah mengetahui dulu nih, kita salah nggak sih dalam pengisiannya gitu. Jadi sebelum DJP menyadari, kita juga harus lebih dulu menyadari hal tersebut gitu. Jadi nggak perlu sampai konteksnya notifikasi kita nih, kalau kita nih ada selisih gitu ya. Jadi kitanya juga harus duluan aware gitu Kak. Karena konteks ini seperti pedang mata dua nih. Jadi dari sisi DJP-nya dan dari sisi WP-nya itu sama. Sama-sama transparan dan sama-sama terintegrasi. Jadi memang luar biasa ya. Konteks ini maksudnya menuntut kedisiplinan akuntansi yang lebih tinggi gitu Kak ya? Betul. Ya, oke. Nah, mungkin Kak Dwi bisa nih berikan tips nih kepada Sobat Texco yang menonton podcast ya. Ada nggak sih tips terkait dengan bagaimana sih agar wajib pajak bisa lebih adaptif dalam menghadapi konteks dan memitigasi delta? Boleh Kak? Oke. Kalau dari saya ya Kak, itu mungkin ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan sama para wajib pajaknya. Yang pertama, kita sebagai wajib pajak itu rekonsiliasi bulanan aja Kak, nggak perlu tahunan gitu ya. Karena kan sebagian wajib pajak mungkin ya udahlah nunggu setahun dulu gitu ya, nunggu sampai Desember dulu baru ngerekonsiliasi nih antara omset dan juga laporan PPN bulanannya gitu. Saran saya sih sebagai wajib pajak, kita nggak perlu setahun sih Kak. Per bulan aja gitu loh. Semakin pendek waktunya, semakin kita bisa mengontrol. Semakin kita bisa mengetahui kalau misalnya ada kesalahan dalam pengisian, perbedaan omset yang mungkin cukup besar gitu. Itu bisa dimitigasi jika kita melakukannya dalam jangka waktu yang pendek gitu ya Sobat Texco. Kayak nggak perlu setahun, bisa bulanan aja Kak. Kita dalam sebulan kita evaluasi di bulan berikutnya gitu. Bulan ini kita evaluasi di bulan berikutnya agar kesesuaian data ini bisa terjalin itu dalam waktu yang dekat saja, tidak perlu dalam setahun. Jadi pembetulannya pun jika memang terjadi kesalahan, itu bisa dibetulkan pada saat yang tidak terlalu jauh gitu. Dari pada saat kita melaporkannya. Gitu sih Kak. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kita sudah berbicara bahwa konteks ini data yang sangat membantu ya Kak, membantu. Jika kita mau melakukan pembetulan, dia sangat suportif gitu kepada wajib pajaknya. Dia bisa memberikan berapa sih kurang bayarnya gitu, tanpa perlu wajib pajak itu menghitung secara manual. Jadi meminimalisir juga nih Sobat Texco untuk kesalahan hitung gitu dari wajib pajaknya. Tapi kita sebagai wajib pajak jangan serta-merta Kak, langsung percaya aja nih. Konteks ini kan sistem ya. Sistem ini kan butuh perhatian juga dari penggunanya gitu. Kalau misalnya sudah ada ini kurang bayarnya berapa, tampilannya gimana gitu, kita cek lagi. Sebagai user kita berkewajiban untuk ngecek nih Sobat Texco, ngecek sebenarnya benar apa enggak perhitungan dari konteks ini gitu. Itu yang kedua Kak. Yang terakhir ini satu lagi kan kita tahu ya bahwa PPN ini ada objek-objek dan ada yang bukan objek PPN. Nah, selain kita tadi mengecek berapa sih nilai kurang bayar yang sudah dihitungkan, dibantukan hitung nih Kak ceritanya sama konteks ya. Jadi, nah sisi lainnya kita juga harus mengecek nih apa saja yang menjadi objek PPN dan yang mana yang tidak gitu. Karena mungkin secara sistem juga punya kelemahan-kelemahan ya Kak, yang mungkin kita harus sebagai penggunanya aware gitu. Untuk memitigasi itu kita juga harus mengecek kesesuaian data tersebut gitu. Itu sih Kak 3 hal yang menurut saya sebagai wajib pajak perlu dilakukan untuk menggunakan konteks ini gitu. Oke, jadi Sobat Texco jangan lupa ya untuk dicatat 3 tips itu. Jadi memang konteks ini datang untuk membawa kemudahan sebetulnya ya Kak, tapi juga jangan lupa ia juga menuntut
kepatuhan dan kedisiplinan yang lebih tinggi. Gitu Kak Betul. ya. Iya. Jadi penggunaan dan juga penguasaan diri WP juga diperlukan gitu Kak. Iya. Untuk menggunakan sistem ini. Semakin pandai sistemnya, harusnya usernya juga harus semakin pandai Kak gitu. Iya, berarti kalau terkait dengan SPT pembetulan, jadi Sobat Texco jangan lupa gunakan SPT pembetulan ini secara lebih cerdas gitu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Kak Dwi. Luar biasa sekali pembahasan kita terkait dengan SPT Delta dan juga tentang sistem Cortex-nya. Mungkin sedikit tadi ada diulik ya Kak ya. Nah, terima kasih banyak atas ilmu dan juga informasi yang luar biasa. Nah, Sobat Texco, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Kak Dwi tentang SPT Delta. Terima kasih banyak Kak Dwi atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi Sobat Texco yang menonton podcast ini ya Kak. Sama-sama Kak Feli, terima kasih banyak juga untuk kesempatannya bisa membagikan kepada teman-teman Sobat Texco. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Texco sekalian. Iya, terima kasih Kak. Baik, itulah episode dari Texco Talks kita kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi tentang pajak, keuangan, dan juga bisnis. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Texco Solution untuk mendapatkan lebih banyak tips dan juga informasi terbaru seputar keuangan. Dan tentu saja, kalau kamu suka podcast ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode Texco Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu dengan baik ya. Terima kasih.